Selamat datang kembali di Arlan Channel. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin telah mengganggu pikiran Anda akhir-akhir ini, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Anda khawatirkan. Terkadang, kecemasan kita terhadap situasi tertentu justru membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Jadi, mari kita bersama-sama jelajahi beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu membebani pikiran kita setiap hari. Siap untuk menemukan kedamaian pikiran? Mari kita mulai. Ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu Anda khawatirkan. 1. Hal-hal yang di luar kendali Anda. Hal-hal yang di luar kendali kita adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita kontrol atau pengaruhi secara langsung. Ini termasuk situasi, keputusan orang lain, atau peristiwa alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, cuaca, tindakan orang lain, atau bahkan perubahan kebijakan di tempat kerja. Ketika kita khawatir tentang hal-hal yang di luar kendali kita, itu seringkali hanya menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Hal ini karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau mempengaruhi situasi tersebut. Sebagai contoh, jika kita khawatir tentang cuaca buruk pada hari libur yang direncanakan, kita tidak dapat mengontrol cuaca. Yang dapat kita lakukan adalah bersiap-siap dengan payung atau rencana alternatif jika cuaca buruk terjadi. Mengakui hal-hal yang di luar kendali kita membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ini termasuk sikap kita terhadap situasi, cara kita merespons, dan tindakan yang kita ambil. Dengan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat merasa lebih tenang dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. 2. Opini orang lain tentang Anda. Opini orang lain tentang kita adalah pandangan atau penilaian subjektif yang mereka miliki tentang siapa kita, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita lakukan. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan perspektif mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa opini orang lain hanyalah pandangan mereka dan tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ketika kita terlalu memikirkan atau terlalu memperhatikan opini orang lain tentang kita, itu dapat menjadi sumber stres dan kecemasan yang tidak perlu. Hal ini karena kita cenderung terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan atau standar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan keinginan kita sendiri. Selain itu, terlalu bergantung pada validasi eksternal untuk merasa bernilai dapat mengurangi kepercayaan diri dan kesejahteraan mental kita. Penting untuk memiliki keyakinan pada diri sendiri dan menerima bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang atau selalu disukai oleh semua orang. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, menjaga integritas kita sendiri, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini. Meskipun kita tidak dapat mengontrol opini orang lain tentang kita, kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini termasuk mengambil umpan balik yang konstruktif untuk pertumbuhan pribadi, serta memilih untuk fokus pada hubungan yang mendukung dan positif. Saat kita lebih fokus pada menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri daripada memenuhi ekspektasi orang lain, kita dapat mencapai kepuasan diri yang lebih besar dan hidup yang lebih autentik. 3. Hal-hal yang terjadi di masa lalu yang tidak dapat diubah. Hal-hal yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari sejarah hidup kita yang tidak dapat kita ubah atau kembalikan. Ini termasuk keputusan yang kita buat, tindakan yang kita lakukan, dan peristiwa yang terjadi pada kita. Masa lalu membentuk siapa kita saat ini, tetapi tidak bisa diubah. Terlalu sering, kita cenderung terjebak dalam penyesalan atau penyesalan atas apa yang terjadi di masa lalu. Namun, menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk memikirkan kembali masa lalu yang tidak dapat diubah hanya akan membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Ini bisa menyebabkan perasaan bersalah, rasa malu, atau bahkan depresi. Sementara kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, kita dapat belajar darinya. Pengalaman masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan dan menghindari kesalahan yang sama. Selain itu, kita dapat mengubah cara kita memandang dan merespons masa lalu. Daripada menyesali atau menyalahkan diri sendiri, kita dapat memilih untuk menerima apa yang telah terjadi dan mendorong diri kita maju. Ini melibatkan proses pengampunan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol saat ini.
Menerima bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu adalah langkah penting dalam membangun kedamaian dan kedamaian dalam hidup kita. Ini memungkinkan kita untuk lebih fokus pada saat ini dan masa depan, daripada terjebak dalam kenangan yang tidak dapat diubah. Dengan mengambil kontrol atas respons kita terhadap masa lalu, kita dapat meraih kebebasan yang lebih besar dan hidup yang lebih memuaskan. 4. Perasaan-perasaan negatif yang tidak produktif. Perasaan negatif yang tidak produktif adalah emosi seperti kecemasan, ketakutan, kemarahan, atau sedih yang tidak memberikan manfaat nyata bagi kita. Mereka seringkali muncul sebagai respons terhadap situasi yang sulit atau stres, tetapi jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, mereka bisa menjadi hambatan bagi kesejahteraan mental dan kebahagiaan kita. Misalnya, jika kita terus-menerus merasa cemas tentang masa depan tanpa melakukan tindakan yang produktif untuk mengatasi kecemasan tersebut, itu hanya akan menghasilkan stres yang tidak perlu dan mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula, jika kita terus-menerus memendam kemarahan terhadap seseorang atau sesuatu yang terjadi di masa lalu tanpa mengatasi atau memaafkan, itu hanya akan meracuni pikiran dan hati kita sendiri. Menghadapi perasaan negatif yang tidak produktif melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi kita dengan bijaksana. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Mengidentifikasi dan memahami perasaan sadari perasaan apa yang sedang kita alami dan kenali apa yang memicu perasaan tersebut. 2. Mengevaluasi realitas tanyakan pada diri sendiri apakah perasaan tersebut berdasarkan pada fakta atau hanya khayalan atau ketakutan yang tidak beralasan. 3. Berbicara dengan seseorang berbagi perasaan kita dengan orang yang dipercayai bisa membantu mengurangi beban dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. 4. Praktikkan perawatan diri lakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan emosional seperti olahraga, meditasi, atau menulis jurnal. 5. Mengubah pola pikir ganti pola pikir negatif dengan yang lebih positif dan konstruktif. Coba untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. 6. Ambil tindakan jika memungkinkan, lakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah atau situasi yang menyebabkan perasaan negatif tersebut. Dengan mengelola perasaan negatif yang tidak produktif dengan cara yang sehat dan konstruktif, kita dapat membangun kesejahteraan mental yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dengan lebih efektif. 5. Membandingkan diri Anda dengan orang lain secara berlebihan. Membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan adalah kecenderungan untuk terus membandingkan prestasi, penampilan, atau kehidupan kita dengan orang lain, tanpa memperhatikan keunikan dan kemampuan individual kita sendiri. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti rasa rendah diri, kecemburuan, dan perasaan tidak memadai. Ketika kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kita cenderung melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri, sementara hanya melihat sisi terbaik dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak puas dengan diri sendiri dan menimbulkan tekanan untuk selalu menjadi lebih baik atau mencapai standar yang tidak realistis. Selain itu, membandingkan diri dengan orang lain juga bisa mengganggu hubungan sosial kita. Kecemburuan dan rasa tidak puas dapat menghambat kemampuan kita untuk merasa bahagia atas kesuksesan orang lain dan memperkuat perasaan persaingan yang tidak sehat. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keunikan, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain tidak adil karena kita tidak pernah tahu semua cerita di balik penampilan mereka. Fokus pada perjalanan dan pertumbuhan pribadi kita sendiri, daripada membandingkan dengan orang lain, akan membawa kepuasan yang lebih besar dan memperkuat rasa harga diri kita. Untuk mengatasi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, penting untuk berlatih penghargaan diri dan pengakuan atas pencapaian dan keberhasilan kita sendiri. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan alihkan perhatian kita pada hal-hal yang membuat kita bahagia dan memenuhi. Fokus pada perjalanan dan proses kita sendiri, bukan pada hasil akhir atau perbandingan dengan orang lain, akan membantu kita mencapai pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. 6. Hal-hal kecil yang tidak akan berdampak besar pada jangka panjang. Hal-hal kecil yang tidak akan berdampak besar pada jangka panjang adalah hal-hal sehari-hari yang sering kali terlihat penting pada saat itu, tetapi sebenarnya tidak memiliki konsekuensi besar dalam jangka panjang.
Contohnya bisa berupa keputusan kecil, masalah sehari-hari, atau peristiwa yang terjadi dalam rutinitas harian kita. Misalnya, terlambat beberapa menit untuk pertemuan atau menghabiskan waktu untuk memilih pakaian yang akan dipakai bisa menjadi hal-hal kecil yang tidak akan memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Meskipun mungkin terasa penting pada saat itu, keputusan semacam itu tidak akan mengubah arah hidup kita atau memiliki konsekuensi besar dalam jangka panjang. Mengkhawatirkan hal-hal kecil semacam itu secara berlebihan hanya akan menyebabkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Ini dapat mengganggu kesejahteraan mental dan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Oleh karena itu, penting untuk dapat membedakan antara hal-hal kecil yang tidak akan berdampak besar dalam jangka panjang dan hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Fokus pada hal-hal yang memiliki dampak signifikan pada tujuan jangka panjang kita, sambil melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal kecil yang tidak akan memengaruhi masa depan kita secara signifikan, akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih berfokus.